Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya berada di Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo dan saya sedang bersama Mbak Wina. Iya. Mbak Wina itu dokter atau ahli gizi? Ahli gizi. Nah, aku kurang gizi. Mbak Wina. Iya. Ini kan puasa. Tentunya ketika orang puasa itu kan asupan nutrisinya mungkin agak berkurang. Nah, kira-kira untuk menghadapi situasi seperti ini, apa sih yang paling efektif? Untuk saya jelaskan dulu ya, untuk puasa kan kita terjadi perubahan pola makan dari biasanya sebelum puasa ya. Dari untuk puasa kan kita pola makannya menjadi 2 kali sehari, adanya sahur dan buka puasa saja ya. Untuk biar puasanya efektif, biar tidak kekurangan gizi, ada beberapa cara untuk mensiasatinya. Yaitu salah satunya untuk makan makanan yang tetap ya, kita berpedoman untuk gizi seimbang, pola gizi T seimbang. ya. Gizi seimbang Kunci biasanya itu ya? Ya itu gizi seimbang pola T, yaitu cukup karbohidrat, dari segi proteinnya juga ada, dari segi lemaknya juga ada, sayurnya juga ada, buahnya juga ada, ya itu. Jadi sebenarnya karbohidrat bukan hanya dari nasi. Iya, bukan hanya dari nasi saja. Kira-kira pada saat orang yang berpuasa itu yang efektif itu selain nasi apa? Misalnya terpaksa bukan nasi. Terpaksa bukan nasi, ada beberapa pengganti dari nasi. Misalnya kita untuk puasa kita lebih memerlukan karbohidrat itu ya kompleks. Seperti apa? Selain dari nasi ada roti. Roti. Ya, roti gandum. Oh, itu. gandum. Ya. Kalau roti gandum yang bukan gandum yang bersih itu agak gulanya tinggi juga ya. Ada gulanya tinggi juga, tapi kalau gandum itu bisa untuk yang non selai gitu ya, tipsnya itu ya. Pokoknya yang itu roti putih biasa. Roti putih. Iya, itu. Nah, karena kan ada banyak dokter yang sudah mengisyaratkan kurangi beras, terus garam, gula, susu olah. Nah, ini saya tanyakan, kenapa susu olahan kok bahaya? Oh, untuk susu olahan itu sangat berbahaya karena kita itu belum tentu tahu bagaimana cara pengolahannya. Kalau kita misalnya mengolah sendiri atau di rumah, kita biasanya kan misalkan beli susu segar. Ya, kita olah sendiri di rumah jadi tahu bagaimana kita cara pengolahannya, suhunya berapa, terus sanitasi dalam pengolahannya gimana, kebersihannya gitu. Jadi bisa terjaga dan terjamin kualitas makanan tersebut kalau kita mengolah sendiri ya. Itu. Nah, sekarang ketika orang berpuasa biasanya kan kalau jam 12 wes kelingkingan. Nah, bagaimana nutrisi apa yang sebaiknya untuk tambahan? Biar tidak terasa kelingkingan ya saat jam 12. Ya, untuk itu ada caranya ya, untuk biar kita tidak mudah lapar pada saat puasa, karena saat puasa kan menahan lapar selama 14 jam ya kurang lebih ya. Jadi kita bisa mensiasatinya misalkan pada sahur diusahakan untuk jam yang terakhir. Oh, sunnahnya pun juga begitu. Ya, untuk jam yang terakhir itu biar untuk rasa laparnya kita nanti bisa tidak merasa lapar yang berlebih. Misalnya dari sahur kita itu tetap berpedoman konsumsi gizi seimbang. Misalkan dari karbohidrat kita juga ada, selain itu dari protein, lemak, terus buah-buahan ya semua. Tapi tidak dianjurkan untuk konsumsi makanan yang manis-manis karena dapat menimbulkan rasa lapar yang berlebih. Oh ya, ini harus dicetak tebal nih ya. Tidak boleh terlalu makanan yang makan manis-manis, gorengan kayak gitu, berlemak tinggi, karena itu nanti dapat menimbulkan rasa lapar yang berlebih nanti. Berarti mungkin selama ini keliru ya. Jadi tetap makanan yang sehat, kita cara pengolahannya misalkan direbus, hanya misal ditumis pakai minyak sedikit, jangan dibakar gitu. Tetap pada prinsipnya makanan sehat. Juga harus diperhatikan cara pengolahannya tersebut. Jadi kan kadang orang keliru ya, pada saat misal
sahur konsumsinya gorengan, misalkan makan gorengan tempe goreng 4 biji lah, itu nanti mudahkan kita merasa lapar lagi nanti ya. Gitu Karena ya. kan ada beberapa ya gizi intinya yang tidak mudah dicerna oleh tubuh dan mudah dicerna tapi secara perlahan sehingga cadangan energi nantinya masih ada, jadi tidak mudah merasa lapar gitu. Ini berarti gini, saya kan sering itu ya, kalau kalau nggak puasa sore itu habis maghrib makan bebek goreng, kok pagi-paginya mesti lapar, itu karena itu berarti? Ya itu karena yang digoreng-goreng itu ya sebenarnya itu merupakan makanan mudah dicerna tapi kan mudah sekali menimbulkan rasa lapar, jadi dicernanya itu tidak secara perlahan, secara cepat itu. Jadi yang secara perlahan itu bisa tidak memudahkan kita merasa lapar kalau dicernanya secara perlahan seperti nasi merah itu kan dicernanya secara perlahan. Jadi bagus di dalam nasi merah. Ya. Untuk puasa juga bagus. Bagus. Ini kan saya mulai konsumsi nasi merah, tapi kan terus resikonya berat badan memang stabil ya. Iya, stabil. Tapi itu memang awet kenyang awet, gitu. jadi dicernanya awet kenyang, dicernanya secara perlahan, tidak cepat. Seperti lemak kan dicernanya dalam tubuh itu kan sangat cepat dipecahnya. Jadi memudahkan kita sering lapar. Berarti kita itu kadang-kadang salah makan, salah yang dimakan atau salah apa ini? Tapi gini dong, kan tempe itu kan sebenarnya bagus katanya, antioksidannya tinggi. Iya. Yang jadi masalah kalau digoreng. Ya, cara pengolahannya itu sendiri, misalkan disanteni kental kan itu kan, santan kental kan banyak mengandung lemak ya, itu lemak yang tidak baik, santan kental. Terus saya digoreng-goreng maupun kan tempe bakar juga ada ya sekarang ya, inovasi masakan-masakan tuh sangat banyak sekarang itu. Jadi walaupun makanan sehat, cara masaknya nggak benar, jadi masalah juga. Iya, itu jadi masalah juga. Jadi juga harus diperhatikan selain dari jenis bahan makanannya tadi, misal milih tempe atau tahu, nanti bahan makanan yang lain dalam satu resep itu juga harus diperhatikan itu. Sekolahnya mana tuh dulu? Saya pas materi itu. Saya sekolahnya di Solo. Oh, di mana? Di Solo, di Universitas Solo. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oh, saya pas kuliah itu bolos, jadi orang ngerti aku. Pantesan kok pinter men UMS. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, ketika puasa atau nggak puasa pun ternyata cara memasak, mengolah makanan itu harus benar. Pantesan deh ini jadi ahli gizi di sini. Makanannya udah bener, tahu, tempe itu kan bagus udah ya. Bener, untuk tubuh bagus. Beras merah. Kalau beras merah misalnya, yang salah kalau gimana ngolahnya? Untuk beras merah itu kadar kalorinya sebenarnya rendah, jadi diserapnya oleh tubuh itu secara perlahan, jadi awet itu. Ya sebenarnya untuk cara pengolahannya biasa berdasarkan selera masing-masing ya, mau diolah apa itu. Kalau itu digoreng gimana Jusan? Kalau dibikin nasi goreng bisa, tapi kan kalau untuk minyaknya itu juga harus diperhatikan. Tidak boleh yang jelantah. Ya, terus kalau misal mau pakai minyak khusus bagi penderita yang kolesterol tinggi atau jantung itu kan juga ada minyak khusus juga. Ya, jadi juga harus diperhatikan. Biasanya kalau beli makanan itu kan ada label nilai gizinya dalam kemasan, itu biasanya harus dibaca itu ya. Itu biasanya kan orang mengabaikan nilai gizi yang ada di kemasan itu, kandungan natriumnya berapa. Misal dia pengidap hipertensi tapi beli makanan kemasan tapi tidak memperhatikan kandungan dari natriumnya itu berapa gitu. Jadi harus diperhatikan juga. Ya Allah, teman-teman, sekali lagi ternyata kadang-kadang mungkin kita sakit bisa jadi karena cara makan kita yang salah. Apalagi kalau biasanya makan malam. Iya. Makan malam itu hari biasa kan sebenarnya juga tidak baik. Ya. Kalau puasa bagaimana? Ya, kalau puasa itu ada pengaturan makan Jawa sendiri ya, beda dengan daripada hari-hari biasa sebelum puasa ya. Jadi untuk makan malam kan kita kan ada pas saat buka ya. Buka itu sebaiknya
dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan manis karena sebagai pengganti energi kita yang telah melakukan aktivitas sehari-hari itu. Terus itu bisa mensiasati, misal jangan tapi ya juga jangan berlebih. Kalau berlebih kan sama saja. Misalkan kita berbuka, berlebih kalau semuanya juga baik. Misalkan kita berbuka puasa misalkan dengan 3 biji kurma, nanti ditambah buah-buahan misal 1 biji pisang sedang, nanti tambah air putih, tapi minumnya jangan es buah atau yang manis-manis, kan sama saja. Kan kita nanti mengkonsumsi 3 jenis makanan manis, nanti bisa meningkatkan kadar gula darah juga, sama saja nanti. Ya, jadi untuk menjaga mempertahankan berat badan tubuh, menjaga kadar lipid dalam darah maupun kadar gula dalam darah, kita tidak boleh mengkonsumsi makanan itu secara berlebih. Jadi ada batasannya. Intinya tadi misal 3 biji kurma, nanti ditambah dengan 1 biji pisang, minumnya air putih saja. Ya, nanti kan selang 15 atau 30 menit kita sholat maghrib dulu ya. Nah, itu baru makan utamanya, baru makan besarnya itu. Tapi makan utamanya juga harus diperhatikan, harus gizi seimbang tadi, seperti pedoman di piringnya itu T bentuknya biasanya. Gimana ya, itu? T gini. Isi Gimana? Piringku. Hah? Isi piringku. Gimana isi piring? Gini. Ini kan ada karbohidrat, protein, lemak gitu, serat ya, juga harus diperhatikan ya. T. Oh. Ya. Imbang maksudnya. Imbang, seimbang ya. Ya Allah, ternyata sehat itu mahal. Ini saya ngalaminya. Tahun lalu saya puasa harus diwanti-wanti sama dokter. Pak, puasa aja, nanti lah sehat. Padahal waktu itu saya lagi sakit. Nah, saya puasa bener malah sehat. Nah, kira-kira kenapa kok bisa begitu? Ya, sebenarnya tuh puasa tuh banyak manfaatnya ya untuk tubuh kita. Yang pertama, mempertahankan dan menjaga berat badan kita, ya. Terus yang kedua itu menjaga organ-organ tubuh kita. Jadi organ tubuh kita yang biasanya dipacu atau ditekan untuk bekerja lebih ekstra, tapi puasa kan diistirahatkan. Karena metabolisme. Ya, dan selain itu membantu mempertahankan dan menjaga nilai lipid dalam darah. Apa itu lipid? Lipid itu kayak kolesterol, gitu, HDL, LDL gitu. Terus selain itu menjaga kadar gula darah juga dalam darah, menjaga tekanan darah. Jadi puasa itu sangat banyak manfaatnya sebenarnya. Selain itu juga mengatur pola makan kita yang biasanya kita pola makannya buruk menjadi baik. Drembok. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata puasa memang banyak manfaatnya. Wong yang mau operasi juga suruh puasa ya? Iya, juga suruh puasa ya. Orang yang mau diambil darahnya untuk cek lab juga puasa. Ya, itu juga ada. Kenapa? Ya, itu karena kan puasa itu kan gini. Intinya kan kita belum kemasukan makanannya, jadi di dalam tubuh itu masih murni alami gitu. Intinya mempermudah staf medis itu dalam melakukan tindakan, intinya tidak ada gangguan kayak operasi. Kalau kita sebelum operasi makan yang berlemak, misalkan nanti operasi apa tiba-tiba di dalam organnya banyak lemak-lemak, kumpulan lemak-lemak kan juga menghambat proses tindakan medis itu sendiri. Makanya dianjurkan untuk puasa ya. Minyak jelantah. Kenapa yang sudah kepakai? Bahayanya apa kalau digunakan berulang-ulang? Itu sangat berbahaya, dapat menaikkan kadar kolesterol dalam darah, HDL-nya naik, bisa komplikasi ke penyakit jantung juga. Ya, itu diharapkan jangan mengkonsumsi minyak berkali-kali, paling tidak 2 kali saja. Kan ada yang bilang begini, lah aku nyatanya ngomong nganggo jelantah ya ora apa-apa gitu, gimana? Itu salah. Kenapa? Sebenarnya karena mereka masyarakat awam belum tahu gimana resiko dari konsumsi terlalu banyak minyak jelantah dipakai berkali-kali. Dan efeknya itu bukan terus langsung, tapi dampaknya itu ada waktu yang agak lama. Agak lama, biasanya mereka kurang menyadari gitu. Jadi kalau memang mau benar sehat, sebenarnya harus menjaga kebiasaan ya. Iya, sebenarnya kebiasaan. Kalau biasa tidak ada masalah sebenarnya. Iya, sebenarnya itu semua dari kebiasaan. Kalau dari kebiasaan kan kita berlanjut pasti sudah terbiasa, nggak mungkin kita akan merubah kebiasaan baik itu menjadi kebiasaan buruk kan. Kalau minyak, ya.
ada nggak kriteria minyak itu yang baik untuk kesehatan itu gimana? Ada, nanti kita lihat kadar nilai gizinya dalam kemasan, tetap saja Stop dulu. Jadi kita itu kadang-kadang ketika beli barang kan di situ ada komposisinya itu ya. Itu yang kadang kita malas baca. Nah, kalau itu dibaca itu bisa untuk referensi yang baik begitu? Iya, sebenarnya untuk referensi yang baik. Misalkan ada kandungan kolesterolnya berapa, terus ada kandungan misalkan airnya berapa, ada kandungan kayak natriumnya berapa, karbohidratnya berapa, gitu kan ada nilai gizinya tersendiri. Terus ada vitamin A-nya, ada biasanya omega 3-nya, gitu. Yang paling baik itu minyak yang bagaimana? Yang paling baik itu dari segi itu minyak yang jernih, minyak yang bening. Ya, kan ada ya minyak yang itu bisa diminum, terus kandungan kolesterolnya juga pilih yang kandungan lemaknya itu rendah. Terus yang ditingkatkannya kayak vitamin yang telah terfortifikasi seperti vitamin A, biasanya kan ada iklan minyak yang tinggi vitamin A, tinggi omega 3, itu sangat bagus. Ya, terus rendah lemak kan biasanya ada iklan-iklannya kayak gitu. Dan pasti mahal. Iya. Kalau sebentar, margarin itu merek atau bukan sih? Apa? Margarin itu sebenarnya bukan merek, bukan ada ya? beberapa merek. Oke, maksudnya akan kita bincangkan. Ternyata katanya margarin juga nggak baik, kenapa? Ya, karena itu juga mengandung lemak yang tinggi, salah satunya margarin itu sama ya. Jadi sekarang udah banyak yang beli margarin yang rendah lemak, itu udah banyak. Jadi margarin yang sehat pun sekarang sudah banyak terjual di swalayan supermarket. Ya, jadi sekarang itu udah komplit, dari kecap mau pilih yang rendah gula itu juga ada, rendah glukosa, terus gula Jawa itu kan juga ada khusus, dari gula pasir, dari perbumbuan, dari garam pun kalau kita beli garam yang rendah natrium untuk hipertensi pun ada juga sekarang. Khusus, semua katanya khusus. garam Himalaya itu yang gimana? Jangan sebut merek. Oh, itu merek ya? Iya. Oh, nggak boleh. Loh, kok itu merek? Bisa merek? Itu merek. Oh, merek. Iya. Loh, lalu gitu garam juga yang rendah natrium untuk hipertensi gitu. Oh, itu gimana? Ya, itu emang sudah dibuat khusus sih untuk penderita yang mempunyai tekanan darah tinggi itu. Ya, karena adanya perbedaan kandungan natrium antara garam yang biasa dengan garam yang sudah diolah pabrikan itu natrium. Oke. Nah, sekarang begini, untuk teman-teman saudara-saudara kita yang sedang mengidap penyakit dalam, artinya mereka juga harus mengurangi banyak hal. Tipsnya apa biar puasanya itu tetap aman? Tetap aman. 1 bulan. Ya, untuk tipsnya yang pertama kita kontrol dokter terlebih dahulu kalau ada penyakit komplikasi. Tipnya ya. Komplikasi itu misalnya diabetes melitus, jantung atau apa, boleh nggak berpuasa gitu. Takutnya nanti kalau pas puasa jeglek itu kondisi tubuhnya ngedrop. Ya. Itu ya. Jadi 1 atau 2 bulan sebelum kalau itu tetap puasa, nekat, nanti malah puasanya tidak manfaat, malah jadi berdosa. Karena kan tidak boleh dipaksakan. Iya, tidak boleh dipaksakan. Terus kan juga ada anjurannya dalam puasa kan bagi orang sehat kan diwajibkan, tapi kalau untuk bagi orang yang ada komplikasi atau apa kan bisalah ada toleransinya. Terus selain dari konsul dokter itu sendiri, ada itu juga aktivitas fisik sama makan itu harus seimbang. Jadi saat puasa jangan melakukan aktivitas yang berlebih, sepak bola, ya nanti lari, kan terlalu banyak mengeluarkan energi itu ya. Jadi kita mudah merasa lapar dan nanti lemas itu. Aktivitas fisik juga harus diperhatikan. Terus dari konsumsi makanan itu juga harus diperhatikan ya. Konsumsi makanan selain konsumsi polanya juga diperhatikan, ada sahur, buka, terus makanan bukanya snack atau camilan, terus ada makanan utama saat berbuka, terus setelah itu malamnya sebelum tidur ada snack lagi. Mau tidur masih boleh? Boleh snack lagi, tapi snack yang sehat ya, jangan snack yang manis-manis. Sehat, snack sehat itu bagaimana? Buah-buahan, gitu. Bisa bikin salad buah, atau bikin jus buah, atau bisa diganti dengan susu. Itu jadi nanti pas
saat sahur kita nggak kalap makannya. Oh iya. Saya baru tahu ternyata makanan yang berlemak itu akan menyebabkan kita menjadi cepat lapar. Iya. Karena kita dipaksa di sini cepat metabolisme. Iya, cepat metabolisme dalam tubuh kan. Intinya kan kalau tidak mudah merasa lapar, makanlah yang mudah dicerna tapi secara perlahan. Sebentar, saya pernah dengar ketan itu bisa kayak gitu, apa benar? Bisa. Ketan. Oh, itu bisa memperpanjang juga? Iya. Kan ada beberapa jenis karbohidrat kan, misalnya dari pengganti nasi putih apa, itu kan ada beberapa juga. Pantesan tentara-tentara itu sanggulnya itu makanannya itu ketan ya. Kok saya lihat ketan sama kacang hijau dicampur, bener? Nah, untuk ketan sama kacang hijau itu tergantung nanti ketannya tuh kan ada beberapa jenis, ketan putih atau ketan merah itu juga kandungannya juga berbeda sih. Tentara, itu juga memang memperlambat rasa lapar gitu ya? Iya, memperlambat rasa lapar seperti kacang hijau juga. Itu baik juga. Berarti itu untuk sahur juga bagus? Bagus, iya, sebagai pengganti nasi putih bagus kacang hijau. Kadar gulanya? Bagus juga, itu indeks glikemiknya termasuk indeks glikemik yang rendah dari segi kacang-kacangan. Nah kalau donor darah, kalau pas puasa gimana nih? Untuk donor darah kita harus memperhatikan juga misal donor darahnya setelah buka puasa. Kan setelah buka puasa kita kan ada energi ya untuk melakukan berbagai aktivitas, energi kita kembali lagi. Itu yang awalnya kita lemas puasa, terus kita buka puasa untuk mengembalikan energi itu, sebaiknya donor itu dilakukan setelah buka puasa ya, biar untuk menjaga kondisi tubuh kita. Jeglek malah nanti. Iya, nanti malah tumbang nanti. Oke, jadi teman-teman sekali lagi ternyata berpuasa tidak masalah bagi penyintas ya, penyakit dalam. Boleh dikatakan penyintas? Boleh. Cuman memang itu tadi ada beberapa hal tips yang memang perlu diperhatikan agar kita tetap aman berpuasa. Nah, terakhir nih, kira-kira sarannya apa untuk orang yang berpuasa yang mengidap sakit ataupun yang sehat? Sarannya ya itu tadi, kalau yang mengidap sakit konsultasilah dulu kepada dokter atau praktisi kesehatan yang ada di lingkungan sekitar kalau untuk bagi orang sakit. Bagi yang orang sehat, sarannya jangan kalap makan, tetap memperhatikan tadi ya pesan gizi seimbang, pedoman gizi seimbang itu tadi ya. Kalau di Nirmalasuri, kalau mau konsultasi gimana? Kalau di Nirmalasuri mau untuk konsultasi ke siapa dulu, dokter apa ahli gizi? Nah, misalnya ada yang penyakit dalam. Ya. Terus itu gimana? Bisa konsultasi lewat online bisa, lewat offline bisa. Ya, sudah lengkap di sini layanannya. Online-nya via? Bisa via itu via video call itu juga bisa. Telemedicine. Itu dulu waktu digagas waktu saya kuliah S1 dulu. Sekarang udah jadi kenyataan. Ya, itu sudah di mana-mana sudah banyak itu konsultasi dokter pakai media. Itu harus terdaftar di rekam medisnya di sini? Ya, harus mendaftar dulu. Tetap harus daftar dulu. Ya. Nanti di sini juga dicatat? Iya, dicatat. Ya, oleh bagian pendaftaran nanti. Nah, ini baru teman-teman ya. Jadi kita bisa konsultasi walaupun tidak ada di rumah sakit. Dan ternyata itu tadi yang penting, tercatat di rekam medisnya. Di rekam medis ya. Mbak, terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat. Semoga kita bisa puasa mau batal berapa hari? Kurang tahu. Batal terus gitu. Kita batal terus. Semoga kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.